Yang namanya kemajuan tuh tidak alamiah. Yang namanya kemajuan tuh harus diperjuangkan. Kenapa begitu? Karena teknologi yang membuat kita maju ternyata jauh lebih menguntungkan kaum elit. Setiap SCRD akan ada resensi buku yang menarik dan bikin kita kepo ya untuk memilikinya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Mas Jalal agak Terima dijeda kasih. sedikit. Selamat sore Silakan teman-teman boleh semua. dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Karena apa? Temanya teknologi, saya kemudian pilih buku juga yang sesuai dan kebetulan apa kalau lihat apa sepanjang tahun ini ada banyak sebetulnya buku soal apa teknologi, tapi bagaimana kaitan antara teknologi dengan kesejahteraan, buku ini kayaknya yang paling banyak dibicarakan. Judulnya Power and Progress, Our 100 Year Struggle Over Technology and Prosperity, yang ngarang Darren itu Acemoglu dan Simon Johnson, keduanya ekonom di MIT. Bukunya lumayan tebal, 546 halaman ditambah 7 bagian depan. Kalau mau beli harganya itu ada $23 atau $20 kalau mau ininya versi elektroniknya. Kalau perginya ke Periplus, saya baru periksa harganya 520.000 kayak gitu. Jadi ada juga sebetulnya di sini. Jadi nggak usah keluar, nggak usah pesan online, datang ke Periplus juga bisa bisa dapat ya. Buku ini keluar bulan Mei. Kedua penulisnya udah sabrak-abrak gitu buku dan artikel dari mereka. Darren Acemoglu, orang Turki, yang terkenal banget dengan buku Why Nations Fail, kemudian beberapa tahun yang lalu mungkin 2019 kali ya, The Narrow Corridor, itu buku yang lebih baru. Kalau Why Nations Fail tahun 2012. Simon Johnson, kebetulan saya pernah ketemu di MIT waktu dia baru saja menyelesaikan buku 13 Bankers. Kemudian ada buku berikutnya White House Burning, ini soal hutang Amerika Serikat, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Keduanya adalah ekonom yang sangat terkenal, tapi jangan khawatir mau baca bukunya karena nggak kayak buku ekonomi kayak gitu. Ini kayak buku sejarah dan kayak buku sosiologi dan ceritanya luar biasa menarik. Dan ini komentar para pakar kalau Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, suami istri pemenang Nobel Ekonomi, mereka juga sudah naruh pernyataan gitu di situ bahwa ini buku yang penting banget untuk memahami soal perkembangan teknologi mutakhir dan kemudian konsekuensinya buat kita semua. Angus Deaton juga menang Nobel, dia ahli ekonomi kesehatan ya, kayak gitu, dan dia juga taruh komentar positif kalau orang belajar lingkungan, belajar geografi kayak gitu, tahu Jared Diamond juga memuji-muji, dan dari kampus sebelah kampus Harvard, Rebecca Henderson itu juga memberikan pujiannya kepada buku ini. Bukunya diluncurkan bulan Mei, tapi diskusinya paling banyak saya lihat di bulan Juni ya. Sebulan kemudian baik itu Simon Johnson maupun Darren Acemoglu sibuk luar biasa, mereka diundang kemana-mana. Yang sebelah kiri itu di kampusnya di UCL, kampusnya Mariana Mazzucato, di sebelah kanan di Princeton University. Kalau mau lihat yang lain kayak di London Business School itu juga ada, dan macam-macam. Saya kira mungkin lebih dari 10 kali acara diskusi buku ini yang menghadirkan pembicara para penulisnya gitu, karena memang luar biasa terkenal mereka. Dan ini resensi buku juga sabrak-abrak, saya cuma taruh yang bisa diakses bebas. Enggak semua, ada banyak yang ada di jurnal nggak bisa diakses bebas. Kalau nggak punya aksesnya nggak bisa baca, jadi saya taruh baca. Saya taruh semua yang terbuka saja. Dari nomor 1 sampai nomor 6 kayaknya yang tidak bilang bahwa ini karya luar biasa,
itu yang relatif sangat kritis, itu nomor 4 ada Milsak, itu nulis bahwa ini kebanyakan polemik katanya, tapi yang lain tidak percaya, tidak demikian pendapat para pakar lainnya. Ini bukunya, kalau mau ini juga saya pegang bukunya, deket-deketnya tebelnya segini. Baru saja beberapa hari yang lalu ketumpahan kopi gitu, jadi ada ada bercaknya di situ. 11 bab. Saya akan tunjukin satu demi satu isinya apa gitu ya. Prolognya itu soal apa yang namanya progres atau kemajuan, dan kita itu suka berpikir bahwa dunia ini mengalami kemajuan secara alamiah begitu. Tapi buku ini berargumentasi yang namanya kemajuan tuh tidak alamiah. Yang namanya kemajuan tuh harus diperjuangkan. Kenapa begitu? Karena teknologi yang membuat kita maju ternyata jauh lebih menguntungkan kaum elit. Bukti-buktinya itu yang mau ditaruh, dan kemudian karena kecenderungan yang menguntungkan kaum elit, maka kalau mau menguntungkan lebih banyak pihak, maka sangat penting untuk diubah kecenderungan tersebut, harus ada yang diperjuangkan. Bab pertama itu isinya argumentasi gitu, bahwa memang elit baik elit politik, elit ekonomi itu punya kecenderungan mengontrol, dan salah satu hal yang membuat banyak pihak itu terlena, di sini dinyatakan adalah ide soal productivity bandwagon. Banyak orang berpikir karena teknologi itu meningkatkan produktivitas, maka otomatis akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, di bab ini dibuktikan enggak demikian. Produktivitas meningkat, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau mau produktivitas itu memang mensejahterakan, lagi-lagi itu perlu rules, norms, kemudian itu yang diubah untuk memastikan kesejahteraan. Di bab ini terutama yang dimaksudkan dengan kesejahteraan, ceritanya adalah kesejahteraan para pekerja. Nah, bab kedua itu bicara soal terusan Panama dan sebelumnya terusan Suez. Kenapa begitu? Karena terusan Suez berhasil, itu merupakan penanda bahwa teknologi membawa keberhasilan luar biasa, tapi terusan Panama itu gagal total. Nah, kalau dilihat apa yang membuat perbedaan keduanya adalah bahwa yang pertama itu diurusin dengan sungguh-sungguh, dipikirin baik-baik. Sementara yang kedua itu membawa optimisme berlebihan karena keberhasilan yang pertama. Jadi setelah berhasil di Suez, pindah ke Panama, ini kemudian nggak benar-benar diperhatikan, percaya sepenuhnya pada investor, tidak mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan pekerja kayak gitu, dan kemudian ini bikin proyek jadi berantakan. Bab ketiga itu bicara soal bagaimana sebetulnya kemajuan itu terutama itu disandarkan pada kemampuan persuasi. Nah, kalau barang siapa yang memiliki kemampuan persuasi itu, kemudian dia akan memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa visinya itu akan diikuti oleh masyarakat secara luas kayak gitu. Jadi di sini dinyatakan siapa yang lebih sering pertanyaannya diperdengarkan ya kayak gitu, kemudian yang bisa bikin prioritas, kemudian bisa bikin regulasi, bikin aturan lain, ini akan punya punya kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat ya. Dan kalau ini sudah jadi dominan,
maka kemudian semua akan terpaksa mengikuti. Karena ya ini yang diajarkan terus-menerus bahwa kemajuan itu begitu cara diperolehnya. Nah, kalau kemudian kita belajar dari apa yang terjadi dari kemajuan, mulai dari pertanian terutama ya, masa pertanian, ternyata nggak begitu. Yang namanya distribusi manfaat kayak gitu, itu akan mengikuti distribusi dari kekuasaan sosial gitu, atau social power. Yang elit akan dapat banyak, sementara contohnya di sini para petani itu tidak terangkat dari kemiskinan, padahal mereka yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya, tapi kemudian hasil panennya itu dipungut luar biasa besar oleh para penguasa di Eropa waktu itu ya. Ini ceritanya di Inggris. Jadi memang selalu yang namanya penguasa punya kecenderungan untuk mengambil alih nilai tambah yang diperoleh dari teknologi itu. Nah, ini di sini juga dinyatakan bahwa industrialisasi itu sama saja gitu dari pertanian. Bahkan hasilnya dari industrialisasi itu adalah ketimpangan yang lebih parah sebetulnya sebelum kemudian dikoreksi. Nah, berikutnya yang juga ditampilkan di dalam buku ini adalah cerita bahwa industrialisasi itu bikin banyak orang baru masuk kayak gitu, orang-orang yang tadinya bukan kelompok elit, dia jadi pekerja. Tetapi yang sangat disesalkan kayak gitu, yang sangat mungkin mengherankan juga itu, tadinya orang-orang yang berasal dari di sini dinyatakan tadinya nggak punya kekuasaan gitu, tapi ketika masuk ke dalam revolusi industri, mereka berhasil. Nah, mereka tidak mengubah apapun, mereka itu jadi penikmat dari manfaat itu dan tidak berbagi pada masyarakat. Jadi walaupun tadinya mereka berasal dari masyarakat kebanyakan, tapi ketika sudah mulai mendapatkan manfaat dari teknologi, mereka jadi seperti penguasa yang lama kayak gitu, bukan jadi seperti masyarakat. Mereka seperti kacang lupa pada kulitnya. Dan bab berikutnya ceritanya lebih luas lagi, bukan hanya pekerja, tetapi cerita soal para korban dari kemajuan teknologi yang melintas batas. Teknologi tertentu itu membutuhkan bahan baku dari tempat yang jauh, dan ternyata korban dari kemajuan teknologi itu bisa jauh banget. Di sini industrialisasi di Inggris itu membuat bahan baku diambil dari banyak tempat termasuk India, dan India jadi pemasok itu dan mendapatkan banyak mudarat dari kemajuan teknologi di Inggris. Bahkan industri yang tadinya maju di India kemudian dikorbankan karena kolonialisasi oleh Inggris ini. Jadi kalau suatu tempat kemudian cuma jadi tempat pengambilan bahan baku, menservis kemajuan teknologi di tempat lain, itu bisa berbahaya. Mungkin kalau teman-teman sekarang mikirnya mungkin kayak nikel zaman sekarang kali ya, di level global kayak gitu. Bahayanya ada di tempat di mana nikel diambil, sementara kemajuan teknologinya kayak kemajuan teknologi mau kendaraan listrik gitu, yang di banyak tempat jadi lambang kemajuan. Tapi kemudian kalau kita lihat desa-desa di Sulawesi, kemudian terbayanglah apa yang dianalisis di bab 6 buku Aceh Mulu dan Johnson ini. Yang berikutnya dikasih tahu bahwa banyak masalah dari kemajuan teknologi itu hanya bisa diselesaikan, teknologi hanya bisa membawa manfaat yang lebih luas kalau dia itu di challenge, ditentang oleh mereka yang mendapatkan manfaat lebih sedikit atau yang dirugikan. Bab ini
ngasih contoh panjang banyak sekali sebetulnya, tetapi yang paling menonjol itu adalah para pekerja otomotif di Amerika Serikat yang bersatu kemudian bikin serikat pekerja. Serikat pekerjanya itu yang menuntut macam-macam peningkatan kesejahteraan, karena kalau dibiarkan maka kesejahteraan mereka itu dikorbankan terus-menerus oleh para industrialis. Jadi contested path itu sangat penting untuk untuk dilihat. Dari industrialisasi pindah ke situasi mulai tahun 80, tahun 90, di mana teknologi digital mulai diperkenalkan, dan sama ceritanya dari pertanian 1000 tahun yang lalu, revolusi industri di Inggris, kemudian industrialisasi di Eropa dan Amerika, juga di berbagai tempat di Asia dan sebagian sangat kecil di Afrika ya. Ketika teknologi digital masuk, ceritanya ya sama kayak gitu, bahwa kemajuan-kemajuan teknologi itu banyak membahayakan. Dan kalau kita lihat teknologi yang ini dipergunakan, dia tidak langsung sebetulnya menguntungkan semua pihak. Yang namanya productivity bandwagon, yang tadi pemikiran bahwa kalau produktivitas meningkat kemudian otomatis kesejahteraan meningkat, itu anggapan yang salah. Ini harus dikoreksi terlebih dahulu kayak gitu, harus ditentang bahkan kayak gitu, supaya memang kenaikan produktivitas itu kemudian tercermin ke dalam peningkatan kesejahteraan. Di teknologi digital ini yang terjadi banyak adalah digital utopia, katanya di sini dibilang begitu, yang utopianya menurut perusahaan, sementara kalau menurut menurut para pekerja ini bisa jadi distopia, karena mereka banyak dirugikan oleh kemajuan digital ini. Lebih jauh, ini soal artificial intelligence, dan yang sangat ditekankan di sini adalah bahwa banyak ramalan yang luar biasa optimistik gitu soal kemajuan berdasarkan artificial intelligence, itu nggak terjadi. Di sini dikasih contoh soal ramalan Chief Technology Officer-nya Google, kemudian juga Elon Musk kayak gitu ya, nggak terwujud tuh gitu. Nah, yang kemudian jadi sangat jelas juga di situ adalah bahwa kemajuan dari pemanfaatan artificial intelligence itu malah membelah masyarakat, mereka yang bisa memanfaatkan versus mereka yang ketinggalan dalam pemanfaatan itu. Nah, jadi kemudian penting untuk dilihat siapa yang nggak bisa make itu harus benar-benar dibantuin ya, karena kalau nggak bisa make itu akan jadi kaum pariah di artificial struggle ini. Bab yang ke-10 menjelang terakhir, ini soal demokrasi, dan dulu banget kayak gitu, ketika mulai teknologi informasi datang, kemudian media sosial, internet dipergunakan, itu optimisme luar biasa tumbuh. Dinyatakan bahwa kita akan makin demokratis gitu karena informasi akan tersebar luas. Pada kenyataannya yang tersebar luas itu adalah misinformasi dan disinformasi. Jadi kemudian banyak yang langsung jadi pesimistik. Nah, termasuk sejarawan terkenal Yuval Noah Harari, itu bilang teknologi favors tyranny. Jadi teknologi malah memihak tiran ya, bukan mereka politik, para penguasa politik yang memihak pada demokrasi. Dan ini sebetulnya salah, karena yang namanya teknologi, termasuk teknologi digital, itu tidak memilih mau jadi pro-demokratis atau anti-demokratis. Tetapi ini adalah pilihan para
pemilik teknologi, ini adalah pilihan para elit politik dan sebagainya. Jadi kita harus milih, kita itu mau mendatangkan manfaat teknologi ini buat semua pihak, atau membiarkan kecenderungan bahwa teknologi itu hanya jauh lebih banyak menguntungkan para elit ekonomi dan elit politik. Itu benar-benar ada di tangan kita. Dan bab ke-11 ini adalah soal rekomendasinya. Rekomendasinya secara garis besar ada 3 gitu ya. Kalau mau kita mengarahkan teknologi untuk mensejahterakan semua orang, maka sangat penting untuk bikin narasi dan norma yang benar soal itu, bahwa teknologi memang harusnya menguntungkan seluruh pihak, bahwa cara untuk menguntungkan seluruh pihak itu adalah lewat pilihan-pilihan demokratis, nggak bisa diserahkan begitu saja kepada para pemilik teknologi dan para elit politik. Yang kedua itu adalah menguatkan suara-suara, menguatkan kelompok-kelompok yang mau kritis dan menuntut kesejahteraan buat semua orang itu. Dan bagaimanapun tanpa ini yang ketiga, tanpa policy atau kebijakan yang benar, ini juga mustahil dicapai. Jadi 3 itu, narasi dan normanya harus diubah, kemudian ada kekuatan penyeimbang, dan yang ketiga itu adalah rumusan kebijakan yang benar. Apakah ini bagian terakhir? Apakah kemudian ini suara ekonom yang khawatir saja? Enggak. 1000 lebih pakar kecerdasan buatan sudah bilang hal yang sama sebetulnya di beberapa bulan yang lalu, bulan Maret ya. Mereka bilang hati-hati sama kecerdasan buatan, ini kita pikirin baik-baik harusnya. Kemudian yang namanya Godfather of Artificial Intelligence itu Geoffrey Hinton itu mundur dari Google, kemudian dia nggak mau dia mau lebih bebas menyuarakan peringatannya terhadap bahaya yang mungkin timbul dari kecerdasan buatan. Saya iseng tanya ke ChatGPT, apakah kecerdasan buatan itu punya kecenderungan mengurangi atau memperparah kesenjangan di antara masyarakat, dan jawabannya sangat menarik, dua-duanya. Dan ChatGPT bilang kalau mau memaksimalkan manfaat, meminimalkan dampak negatif, itu butuh pendekatan yang dipikirkan dengan baik dan pengaturan teknologi artificial intelligence. Saya tanya ke Google Bard, jawabannya sama juga kayak gitu. Pemerintah harus ngatur itu. Jadi nggak bisa nggak bisa nggak diatur, itu kata artificial intelligence sendiri. Slide saya yang terakhir, ada 7 komentar saya. Pertama, saya mau bilang ini buku nggak susah sama sekali dibaca, walaupun butuh kesabaran ya karena tebel banget. Ini 2 pakar ekonomi dari MIT, tapi nggak kayak buku ekonomi sama sekali, nggak kayak buku teknologi sama sekali. Ini kayak buku yang ditulis sama sejarawan dan sosiolog, kayak basah, ceritanya sabrak-abrek kayak gitu, dan beneran mudah dibaca. Yang kedua, menarik banget gitu karena sejarah panjang 1 milenium, yaitu 1000 tahun, ya itu memang sama gitu. Ada kecenderungan jelas gitu bahwa teknologi itu bawa manfaat yang jauh lebih besar buat para elit politik dan elit ekonomi dimanapun diterapkan, tetapi kecenderungan itu bisa diubah. Karena ternyata kita bisa lihat banyak teknologi yang bermanfaat buat banyak orang. Kemudian dia menjelaskan bahwa dampak teknologi itu bukan cuma di tempat di mana teknologi dipakai gitu, tapi jauh lebih luas lagi dampaknya. Kolonialisme itu bikin dampak teknologi udah jelas gitu sampai ke tempat-tempat yang dijajah. Dan kita sekarang juga sedang melihat kayak gitu di dalam dunia yang lebih
terglobalkan kayak gitu, jelas dampak satu teknologi itu hampir bisa kita lihat di semua tempat, apalagi kalau kita bicara soal revolusi industri 4.0. Dan walaupun isinya peringatan soal banyak bahaya teknologi, banyak ketimpangan yang dihasilkan dari teknologi, tapi ini nggak anti teknologi, dia nggak ludit ya, posisinya, tapi memanfaatkan bahwa menekankan pada pemanfaatan teknologinya yang harus diarahkan pada kesejahteraan kolektif. Jadi bukan anti teknologi, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan buat kesejahteraan kolektif. Dan caranya ada 3, tadi udah saya sebutkan, perubahan narasi sama norma, menciptakan kekuatan penyeimbang, dan perumusan kebijakan yang pasti memastikan manfaat tersebut. Dan bab tersebut, bab 11 itu cukup detail gitu, sehingga kita bisa lihat apa saja yang kita bisa refleksikan untuk kondisi Indonesia sekalipun. Yang keenam, ini menekankan pada berbagai bahaya teknologi mutakhir, termasuk dan terutama kecerdasan buatan itu. Jadi benar-benar terasa buku ini adalah buku tahun 2023 ya, dan urgensi untuk memastikan pemanfaatannya dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Jadi kecerdasan buatan, artificial intelligence ini bukan buat bukan buat ditentang, bukan buat dilepehin kayak gitu, bukan buat dibuang, tetapi untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Dan nggak bisa enggak kayak gitu, siapapun yang baca buku ini saya yakin banget akan sepakat sama Banerjee dan Duflo, Deaton, Diamond, Henderson, Ferguson kayak gitu, yang nulis banyak ini pujian, dan para reviewer juga kayak gitu, bahwa buku ini bukan cuma penting tapi juga urgent untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi di masa sekarang dan di masa depan. Terima kasih.